Selamat bergabung dalam Cahaya Bagi Negeri bersama dengan saya Mark McClendon. Dan saya Maria Kasmetan. Child free. Inilah seruan banyak pasangan muda, sebuah niat untuk hidup tanpa anak, dengan kata lain menjadi keluarga tanpa keturunan. Apakah ini sekarang menjadi gerakan yang mencuat dengan pesat? Berdasarkan data dari Instagram dan TikTok, hashtag childfree telah mengumpulkan lebih dari 311.000 unggahan hingga saat ini. Popularitas orang seperti Marcella Munoz yang berasal dari Amerika Serikat sedang bertumbuh. Influencer ini yang berlabel hashtag child free by choice mengatakan bahwa memiliki anak hanya akan mengganggu hasrat untuk misalnya melakukan perjalanan spontan. Gita Savitri, seorang YouTuber, mengatakan bahwa child free selain pilihan hidup merupakan rahasia untuk awet muda. Wow. Menurut Gita Savitri, tidak memiliki anak merupakan cara untuk melawan proses penuaan alami. Baginya, tidur nyenyak selama 8 jam setiap hari tanpa harus terganggu oleh tangisan atau teriakan anak adalah salah satu kunci untuk menjaga kulit. Dan tentunya dapat menyisihkan banyak uang untuk merawat diri. Nah, Indonesia tidak luput dari tren ini. Ternyata data dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa jumlah perempuan child free di Indonesia meningkat dalam 4 tahun terakhir. Menggunakan data dari survei Sosial Ekonomi Nasional 2022, diperkirakan bahwa sekitar 8% perempuan di Indonesia memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Ya, berarti ini setara dengan sekitar 71.000 keluarga. 71.000 keluarga yang child free. Segitu Ya, banyaknya. ini. Dan kalau punya anak, udah berapa anaknya tuh, Ya, Pak? itu dia. Nah, pertama kali saya berjumpa dengan child free thinking, itu saya ingat kira-kira 3 tahun yang lalu. Di saya mana sedang tuh, ada Pak? di Bangkok. Bangkok. Dan saya makan malam dengan satu pasangan hamba Tuhan. Dia selebriti influencer yang bekerja sama dengan pelayanan kami di Thailand. Lalu makan sama mereka, saya tanya, gimana kalian, apa yang berapa banyak anak yang kalian mau punya? Biasanya ini kan soalnya Bapak suka mendoakan ya. Iya, saya suka ya itu salah satu saya dengan istri saya suka mendoakan pasangan yang belum punya anak. Dan gitu banyak kan. mujizat terjadi. Banyak mujizat terjadi. Betul. Jadi semangatlah saya kan, mereka baru menikah setahun 2 tahun. Betul. Mereka bilang, oh tidak sama sekali, kami tidak mau punya anak. Saya bingung, benar-benar bingung. Saya bilang, ada masalah apa? Pikir ada masalah, sesuatu masalah gitu yang. Dia bilang enggak, karena kalau kami punya anak ya gimana ya, kami tidak bisa jalan-jalan, kami tidak bisa bebas bergerak, dia sibuk, saya sibuk, nanti terikat. Jadi lebih baik tidak punya anak. Dan saya jujur, saya speechless. Jadi kayak anak itu beban ya, Pak? Karena kan jadi terganggu, mau perjalanan, mau melakukan kegiatan. Ya, tapi anak memang beban. Tapi, ya kan, anak adalah beban. Tapi setiap kali kita lihat anak, hati kita bahagia dong. Iya. Beban yang mendatangkan berkat. Betul. Jadi ya pertanyaan ya, ini ada seorang yang sangat terkenal namanya Jordan Peterson. Dia psikolog terkemuka lah, ternama. Dia bilang kita namanya tidak punya anak, mungkin kamu akan merasa bahwa itu hal yang baik. Sampai kamu umur 60. Setelah itu? Di umur 60 tahun baru kamu akan sadar, what have I done? Dan kamu akan mulai untuk sadar bahwa anak dan cucu adalah the true meaning of life. Betul sekali. Kurang lebih ya seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah,
apakah child free adalah pilihan yang baik untuk pasangan muda? Menurut perkiraan dan imajinasi pasangan muda akan lebih bebas dari tekanan bila tidak melahirkan anak-anak. Namun, ada data riset yang menggambarkan bahwa ini berbeda. Mari kita lihat faktanya. Pada tahun 2012, sebuah penelitian di Denmark menemukan bahwa wanita sehat namun memilih untuk tidak melahirkan anak beresiko mengalami masalah kesehatan mental lebih tinggi dibanding dengan wanita yang melahirkan. Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa yang tidak pernah melahirkan dan tidak pernah menyusui justru lebih tinggi persentasinya terkena penyakit kanker payudara dan ovarium. Dan kalau pria, bagaimana penelitian dari Stanford University School of Medicine pada tahun 2011 menunjukkan bahwa pria yang tidak memiliki anak jauh lebih berpotensi mengalami masalah cardiovascular. Interesting. Daripada pria yang rumahnya penuh hiruk pikuk anak-anak. Kemudian perlu ditanya apakah child free adalah pilihan gaya hidup yang selaras dengan iman. Kita adalah orang Kristen dan sebagai orang percaya Alkitab menjadi buku petunjuk kehidupan yang mendasari kehidupan kita. Kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa diatur supaya sesuai perubahan zaman atau selera sesaat. Kebenaran justru adalah kebenaran karena sifatnya abadi, tidak lentur dengan waktu, tidak berubah menurut zaman. Disinilah child free terbentur dengan cetak biru pencipta, di mana Tuhan sejak semula menyuruh pasangan yang sudah diberkati oleh Tuhan untuk pergi dan beranak cucu, bertambah banyak dan berkuasalah atas ciptaannya. Ini bukan sekitar usulan, tetapi adalah sebuah perintah. Menurut Alkitab, anak adalah anugerah dari Tuhan. Dan untuk menjadi ayah dan ibu adalah hal terindah yang bisa kita alami. Di mana, bayangkan, dalam kandungan sang mama terbentuk, lahir, bertumbuh ciptaan Tuhan yang serupa dengan Tuhan. Dan juga serupa dengan orang tuanya. Ini adalah sebuah mukjizat kehidupan yang seharusnya dialami setiap orang tua. Nah, untuk mendalami diskusi ini lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Pinkan Margareta. Ibu Pinkan adalah Ketua Pelayanan Focus on the Family. Ini adalah pelayanan legendaris yang ada di Indonesia. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, Ibu Pinkan. Halo Pak Mart, selamat hadir. Terima kasih saya sudah diundang. Terima kasih banyak Ibu waktunya hari ini. Nah, bicara mengenai child free, apa sih yang membuat pasangan muda berpikir kepengen child free kalau di Indonesia ini, Bu? Salah satunya mungkin kita harus mengingat fenomena FOMO ya Pak. Bapak tahu ya FOMO, fear of missing out. Jadi ada satu tren karena dengan adanya internet, child free ini kan kemudian menjadi sesuatu yang diberitakan, dipercakapkan begitu. Jadi saya mungkin akan being realistic bahwa salah satu penyebabnya adalah karena memang ini sedang menjadi sesuatu yang viral. Nah, di zaman internet ini kadang-kadang kita kalau tidak punya tadi Bapak katakan kompas kebenaran, maka kita menjadi sangat lentur dalam pilihan-pilihan dalam hidup. Itu hal pertama. Lalu hal kedua, pengalaman-pengalaman sebagai anak yang mungkin tidak menyenangkan ya Pak. Jadi ini yang saya temukan juga kalau berjumpa dengan pasangan-pasangan yang dengan sadar memutuskan untuk child free, sebagian merefer kepada trauma-trauma masa lalu ketika mereka menjadi anak. Ketika mereka punya pengalaman tidak menyenangkan dengan pengasuhan orang tua dan trauma ini belum sembuh, sehingga ketika mereka mau menikah, mereka mau berpasangan, tapi mereka enggan untuk punya keturunan Pak, karena masih teringat lukanya menjadi anak itu loh Pak. Masih ada trauma ya. Cuma aku mau tanya ya sama Ibu Pinkan ya. Ini kalau kita melihat pasangannya mengatakan, deh saya maunya child free aja deh, saya mau menikmati pada kemerdekaan, kami mau fokus di pelayanan atau bangun bisnis atau whatever.
apakah itu banyak yang dengan waktu berubah pikiran? Ya, kita mungkin kalau mau tunggu waktu kita masih harus lihat 10-20 tahun ke depan ya Pak. Tapi di Indonesia terutama. Tapi kalau ada satu riset di negara maju di luar yang sudah mencatat bahwa ketika mereka masuk usia 50-an 60-an, nah ini Aku dalam minta psikologi kita berdua di mengenal layar ada tahap ketik-ketik. perkembangan ya Pak. Tahap perkembangan dewasa akhir itu orang punya kebutuhan untuk mewariskan sesuatu, giving legacy. Hmm, hmm. Nah, dengan mereka-mereka yang pada saat usia produktif memutuskan dengan sadar child free, bukan childless ya Pak. Kalau Ya, childless karena tidak bisa gitu ya, ya. betul, Kalau betul. child free, mereka biasanya waktu usia setelah 50-an itu merasa ada apa yang saya tinggalkan, Ya, apa yang sudah saya berikan untuk kehidupan ya. ya. Nah, anak adalah salah satu legacy di mana kita memberikan kepada dunia ini, kepada masyarakat, seorang manusia yang kita didik dengan nilai-nilai yang baik dan dia bisa menjadi warga masyarakat yang kontributif. Itu satu. Kedua, kemudian loneliness-nya, Pak, kesepiannya. Hmm, Ketika betul. memasuki hari tua, tidak lagi badannya sekuat dulu, Mhm, karena mau orang berkata mhm, ingin awet muda, kan usia tidak bisa dilawan ya, Pak. mhm. Pada satu titik, ketika kita masuk di usia-usia tua, maka keinginan untuk punya orang-orang dekat yang bersama kita, menemani Mhm. kita itu juga pasti akan muncul. Ya. Jadi ya saya memang khawatir orang-orang muda zaman sekarang ini mikirnya belum terlalu panjang ya Pak ya, tapi melihat I apa think yang so. sedang tren dan Ya. itu yang kemudian dilihat. Tapi di sisi lain saya lihat terjadi seperti ini Bu Pinkan ya. Hmm, Selama beberapa dekade ini rata-rata orang punya anak yang lebih sedikit. Biasanya alasan adalah karena pendidikan mahal, ya, masukin sekolah mahal, biaya hidup mahal dan sebagainya. Mungkin faktor kedua banyak ibu yang sekarang bekerja. Kalau dulu lebih banyak ibu merasa tempatnya di rumah. Sekarang trending bahwa online or offline, on-site or online bisa bekerja dan sibuk bekerja. Jadi ada contributing factor lainnya di mana jumlah anak itu bertambah sedikit bukan bertambah banyak ya. ya, Kelahiran rata-rata itu sekarang kalau saya lihat dua atau di bawah dua anak per pasangan. ya. Apakah ini langkah lanjutan daripada itu? Misalnya ya, orang tua bilang, ya misalnya anak saya satu, tetapi kasihan itu anak. Dia nggak punya teman, ya kan dia cuma satu, ya mending saya tidak perlu punya anak daripada misalnya anak saya cuma satu. Ada nggak pikiran seperti itu kali Bu? Faktor ekonomi jelas Pak, apalagi di teman-teman yang milenial sekarang ya, di mana kita harus akui apalagi kalau di Indonesia, negara sendiri belum cukup kuat ya untuk hadir memberikan jaminan pengaman sosial bagi Hmm. kita gitu. Agak berbeda dengan negara maju. Meskipun fakta bahwa di negara maju pun yang tersedia orang juga menahan untuk punya anak gitu kan ya. Tapi kalau saya bicara konteks di Indonesia, faktor ekonomi biasanya menjadi pemikiran Hmm. orang-orang muda yang ini kontradiksinya Pak. Biasanya mereka juga well educated. Jadi Hmm. sudah selesai S1, sudah selesai Wow. S2. Jadi mereka punya sebuah standar. Kalau saya punya anak, maka saya harus mampu gitu ya, biayain mereka Hmm. sampai selevel yang paling tidak sama dengan saya, begitu kan? Wow. Ya. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini yang kemudian menjadi lebih besar Mhm. daripada kalau kita bicara dalam iman Kristen, iman kita kepada Tuhan yang akan menyediakan pada waktunya ketika Iya. kita bertanggung jawab ya Iya. atas hidup kita. Iya kan, Betul. Pak? Jadi Jadi akhirnya Tuhan terlalu ciut, realistis. ciut, ciut, ciut menjadi hanya Ya, sebesar masalah ekonomi atau masalah yang kita ya, takuti itu ya. ya, Ya. betul. Ya. Lalu juga ada ilusi ini, Pak Mark. Ini menarik. Ada ilusi ingin menjadi orang tua yang sempurna. Hmm. Ilusi becoming perfect in everything in your Mhm. life tuh ya. Mhm. Itu saya kira juga perlu kita Mhm. waspadai karena tidak ada orang Mhm. tua yang sempurna. Kita pasti akan bikin kesalahan. Tapi Hmm. lewat kesalahan-kesalahan itu kita belajar menjadi lebih baik. Anak-anak kita juga belajar menjadi manusia yang manusiawi. Ada proses-proses alami yang sebenarnya indah ketika kita berkeluarga ya Pak.
Karena kita di situ belajar mengampuni, kita belajar minta maaf, kita belajar memperbaiki Ya, gitu. tentu dan keluarga membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Itu sudah pasti ya. Namanya juga Ya, keluarga sebagai induk ya, sebagai ya, tempat di mana kita menjadi komunitas kecil yang saling mengasah ya, ya, sehingga di tengah itu semua kita libatkan Tuhan dan Tuhan yang pakai itu untuk sempurnakan kita. Hanya Bu, saya mau tanya ini ya, saya melihat bahwa sejauh mana ya kita umat Kristen merasa bahwa melahirkan anak itu adalah seturut kehendak Tuhan atau adalah kita masuk di dalam cetak biru yang saya tadi ceritakan. Karena saya tidak melihat banyak pasangan yang merasa bahwa melahirkan anak itu adalah ibadah. Melahirkan anak itu adalah seperti saya memberi persembahan bahwa ini loh saya taat kepada Tuhan, saya kerjakan apa yang Tuhan perintahkan, ini saya beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, apakah ya. ini jelas nggak sih di umat Kristen? Pak Mark, saya sebetulnya agak khawatir sekarang itu orang lebih mengarah mencintai dirinya ya. Iya. In the wrong way. Maksud saya begini, kita bersyukuri keberadaan kita karena Tuhan, gitu. Tapi pesan yang dikirimkan dunia kepada kita sekarang adalah cintailah dirimu. Kayak hidup itu untuk diri kita. Jadi sebenarnya menjadi selfish. Sehingga kalau tadi Pak Mark katakan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, konsep itu sebetulnya yang mulai bergeser. Hidup tidak untuk Tuhan. Kalau hidup untuk Tuhan kan berarti kita akan embrace apa amanat untuk beranak cucu, kita embrace sebagai sebuah ibadah begitu. Tapi kalau pesan di sekitar kita kuat, hiduplah untuk dirimu, you only live once, those kind of things ya. Maka itu akan pelan-pelan mengubah value kita, mengubah kompas kita. Dan kemudian kita pikir selama hidup ini ya me, myself, and I yang menjadi agenda utama, Pak. Wow, that's so true. Dan itu di mana itu orientasinya adalah pada ego, di situ Ya. pada akhirnya mementingkan diri sendiri disertai juga dengan banyak hal lain ya. Dan ya, so here's another. Saya ada pertanyaan satu lagi nih Bu, karena saya melihat this trend ya. Saya ingat ya waktu teman saya dia kebetulan waktu itu di Indonesia. Dia keguguran 3 kali. Ya. Keguguran 3 kali, bayangin aja ya Bu Pinkan ya. Ya. Perasaan seorang wanita yang ingin melahirkan anak. Pulang ke Amerika, mereka melahirkan 12 anak. Wow. Mereka ya kemana-mana mereka pergi, mereka harus sewa minibus ya. And saya akhirnya berapa tahun kemudian saya kumpul dengan keluarga mereka dan saya ingat sekali ya, saya punya anak 3. Saya duduk di tengah-tengah anak 12 itu dan saya pengen nangis gitu. Karena aku merasa how beautiful, how wonderful. Seperti semakin banyak anak, semakin banyak mujizat. Semakin banyak anak, semakin kaya orang tua, bukan karena ada tambah satu lagi tenaga untuk untuk Bekerja. untuk bekerja. banyak anak, banyak rezeki dan kita itu bisa garap sawah yang lebih luas. Tidak seperti itu maksud saya, tapi itu seperti so rich in mercy, so rich in God's blessing and love, ya. Dan seperti orang tua itu tidak ada masalah untuk bertambah mencintai setiap anak itu dan tidak ada anak yang merasa kurang dikasihi. Dan pertanyaan saya buat Ibu Pinkan adalah bagaimana caranya kita bisa share ini kepada generasi sekarang supaya mereka lihat beyond themselves dan mereka sadar bahwa ini adalah God's beautiful gift to every family. Ya, design. Ya. Keluarga itu desain Allah yang indah sebetulnya ya Pak Mark ya. Ini yang banyak
abaikan untuk dilihat. Orang hanya melihat ekonomi, ke trauma masa lalu, tanpa bisa terbuka untuk melihat bahwa kebutuhan psikis terbesar manusia itu kan sebenarnya kasih, Wow. nomor satu. Mhm. Ya, we need love, Pak. Yes. Kita tidak bisa hidup tanpa cinta. Wow. Dan desainnya Allah adalah lewat keluarga, lewat suami istri yang saling mencintai menikah. Lalu cinta itu yang kemudian akan melahirkan anak-anak. Wow. Dan di dalam keluarga itu cinta itu disemai, ditumbuhkan. Dan cinta itu yang kemudian akan dibawa lagi ke generasi selanjutnya. Kan the idea itu seperti itu ya. Yeah. Tuhan menyatakan cinta kepada manusia lewat apa? Keluarga, gitu. Hmm. Lewat keluarga. Nah, ini mungkin yang perlu lebih kita sampaikan, saksikan kepada generasi muda sekarang. Saya senang sekali kalau ada pasangan-pasangan yang tampil juga ya di sosial media ya, tidak dengan pencitraan yang berlebihan, tapi tampillah bahwa ada keindahan di dalam sebuah pernikahan. Parenting is also have a beautiful side gitu. Tidak cuman yang mengerikan, aduh kayaknya sibuk, membebani. Saya sempat sampaikan ke orang tua ya, parenting itu sebenarnya proses Tuhan membuat kita orang yang jadi lebih sabar kan? Yes. Ya kan Pak Mark? When we have a child, Tuhan bentuk kita juga lewat parenting. So it's true. nggak cuman orang tua mendidik anak, Tuhan mendidik kita lewat anak kita, gitu kan? Dan setelah itu kita bisa meninggalkan satu legacy. Pak Mark, coba kalau kita pikir ya, misalnya manusia tidak menghasilkan keturunan lagi, nilai-nilai kemanusiaan itu akan dibawa oleh siapa? Kalau dunia ini masih ada, bumi ini masih ada. So kindness, love, forgiveness, Ya. itu kan tidak Well, bisa dan- tanpa manusia yang melakukan, Betul Pak. sekali, dan We need itu human. ya, dan itu juga tipe muslihat yang pada akhirnya nampak melalui gerakan LGBTQIAA+. Ya, Di mana yang sebenarnya yang sedang digembar-gemborkan adalah ideologi kematian sebenarnya, karena ya laki dengan laki tanpa 20 tahun atau 30 tahun itu mandul dan tidak ada keturunan. Demikian juga wanita dan seterusnya. Itu semua itu pada akhirnya berujung kepada kematian. Dan ini bertolak belakang dengan desainnya Tuhan. Tadi Ibu Pinkan mention istilah design, God's design. Itu rancangan atau cetak birunya Tuhan adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Kan Tuhan mengatakan, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ini adalah intergenerational glory, kemuliaan Tuhan itu nampak turun-temurun. Dan saya pikir kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak bisa dipisahkan daripada desainnya. Ya, maksudnya dia akan mau kerjakan itu juga melalui kehidupan kita. Saya kasih kata terakhir kepada Ibu Pinkan, kasih kita satu wejangan, satu nasihat. Ayo gereja Tuhan bangkit, serukan kepada generasi anak muda untuk ayo kita melahirkan keturunan memberkati dunia. Silakan Bu. Ya, untuk keluarga, pasangan, gereja ya, sebenarnya cara kita membawa kasih Tuhan, cara kita membawa Injil kalau misalnya kita bicara. Salah satu cara yang paling strategis adalah lewat keluarga. Kita membawa Kristus di dalam kita, Kristus kita bawa dalam pernikahan kita, Kristus kita bawa dalam parenting dan keluarga kita. So itulah gereja, Pak. Kalau kita bicara gereja dalam sel terkecil, keluarga. Gitu. Jadi waktu kita berkeluarga, ya kita melakukan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita diselamatkan, maka kita memberikan ucapan syukur itu dengan melakukan keluarga kita, menjalankan kehidupan berkeluarga kita seperti yang Tuhan desain sejak semula. Untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Keren banget. Terima kasih Bu Pinkan. Lain kali kita berjumpa lagi di Cahaya Bagi Negeri. Terima kasih banyak waktunya hari ini. God bless you. Terima kasih Pak. Tuhan juga memberkati. Focus on the Family Indonesia, pelayanan yang luar biasa. Maju terus Bu, pantang mundur, kerjakan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, that's keren, itu very dia. good. Ya, Very
very good. sekali. Ya, itu dia punya pandangannya begitu bagus. Ya, tajam pula. Ya. Bahwa ini bicara tidak hanya bicara mengenai kita, Betul. ya perasaan saya, keinginan saya. Ya. Aduh, seandainya ya saya bisa lebih ini itu kalau saya ada waktu, saya pengen traveling, Ya. saya ingin kembangin karir, kembangin bisnis. Lebih daripada itu adalah kita dalam milik Allah dan Allah punya rancangan yang pasti dan cetak biru itu adalah bagian. Itu adalah untuk kita semua. Betul sekali. Itu adalah untuk kita semua. Ya, Bapak tadi waktu kita diskusi ingat yang saya bilang, kenapa orang salah satu ya Pak yang saya layani karena dia trauma kan. So Yes. Ibu Pinkan juga sebutkan Dia juga itu. sebutkan itu. Right. Sehingga waktu dia ngalamin problem di dalam kasih, Ya, sehingga dia tidak yakin dia bisa cukup punya kasih untuk mengasihi right. kalau nanti dia punya anak. Wow. Ya. Betul sekali dan saya pikir inilah yang harus menjadi stance kita. Betul. Ini adalah cara opini daripada Cahaya Bagi Negeri Ya. adalah bahwa memang child free bunyinya begitu bagus. Bunyinya freedom, bebas, tapi dibalik istilah child free jangan-jangan ada juruji yang tersembunyi Ya. sehingga di masa tua kita ada penyesalan yang tidak kelihatan sekarang tapi akan muncul di kemudian hari yang pada akhirnya akan membuat kita melihat kembali dan mengatakan seandainya saya punya kesempatan yang kedua. Betul sekali. Bagaimana jika anak kita berjumlah 8 orang dan kita tinggal di pedesaan? Mari saksikan kisah berikut ini. Nama saya Sefron Fobia. Dalam rumah saya kami 10 orang. Bapak, mama, anak saya ada 8 orang. Laki-laki 4, perempuan 4. Yang pertama sudah kuliah di Undana semester 7 sementara KKN. Yang kedua baru ada kuliah di Undana baru semester 1. Laki-laki yang kedua. Ketiga SMA. Yang keempat yang tadi Lira. Yang kelima SD kelas 6 Yen. Yang ke-6 Rivaldo baru kelas 2. Terus yang ke-7 ke-8 belum sekolah. Umur 5 tahun, yang satu umur sudah jalan 4 tahun. Kita mengatur 8 orang memang susah juga berat. Ada masing-masing dia punya watak juga. Jadi kita sebagai orang tua juga, kita juga belajar dari sifat anak, pembawaan anak. Pekerjaan saya ada berkasar yaitu tukang. Jadi minimal kalau kami kerja 3-4 orang yang kerja berarti saya targetkan kami pegang 1 orang 500 ya kurang lebih lah. 500.000 kami pegang. Nah untuk dalam kehidupan dalam rumah, untuk 500.000 untuk mau dibagi dalam rumah kemungkinan tidak cukup. Kita dalam rumah tangga, misalnya ke umpama berkat yang Bapak terima itu, ya beras itu saya ambil itu 1 kali memang. Jadi itu persiapan untuk ya 1 bulan. Dan sayur itu kadang juga ya ada berkat baru kita bisa makan ikan. Tapi kalau tidak ya kita bisa petik sayur di samping rumah dan kita bisa kelola untuk kita bisa makan. Dan di samping Bapak punya penghasilan juga, saya di rumah juga saya beli jagung kering ini, saya rebus dan saya goreng untuk anak-anak jual di kampus. Dan yang jual ini saya punya kecil, laki-laki nomor 2 dan 3. Yang sekolah pagi dia jual siang, yang sekolah siang dia jual pagi bersama adik Lira.
Saya bilang, mama ajar kamu supaya kamu tahu memang susah senang. Jangan hanya kamu hidup di senang, tapi belajar dari yang susah. Sulit dalam kepala keluarga itu memang agak berat dalam mencari nafkah. Pernah satu kali menangis karena tidak punya duit sama sekali. Memang menangis karena di saat kalau ada tantangan memang kita hanya serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan, jadi pasti kita bisa selesaikan dengan baik. Tapi walaupun kita sedih, tapi tetap kita kuat bahwa Tuhan ada. Pasti semua tantangan hidup itu kita bisa selesaikan. Dan pasti ada jalan keluar untuk kita bisa atasi. Ketika kita lemah, kita minta tuntunan Tuhan, Tuhan pasti berikan kekuatan, memberikan berkat. Kita jangan cepat-cepat dengan keputusan untuk kecewa atau ini, tapi bersabar, bertekun dan berdoa. Ya, karena berdoa itu kan Tuhan sudah ajarkan bahwa segala sesuatu harus berdoa. Karena doa adalah mengubah segala sesuatu. Setiap malam itu sebelum tidur itu kami duduk sama-sama dan kami berdoa. Setiap malam kita giliran. Jadi misalnya ini malam Bapak, besok malam Mama, tetap lusa kita giliran untuk kita berdoa. Saya pikir ini doa mengubah segala sesuatu. Sulit, susah, senang, tapi lewat doa segala sesuatu itu ada jalan keluar. Saya merasakan penyertaan Tuhan Yesus dalam keluarga kami. Anak-anak itu ya pasti pintar. Yang pertama dari SD sampai tamat ranking 1, SMP juga begitu ranking 1, sampai SMA juga ranking 1, sampai sekarang kuliah juga masih IP masih dipertahankan. Memang Tuhan itu luar biasa. Karena walaupun anak begini banyak, tapi Bapak ya kuat karena Tuhan luar biasa untuk kami dalam keluarga. Kita tetap percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Kita bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Wow, speechless. Makanya itu kayak saya nonton itu semua tadi bicarakan mengenai child free, tiba-tiba itu memudar ya. Saya pengen nangis gitu. Dalam keadaan yang sulit sekali, dalam keadaan yang sangat tidak mudah, tapi indah dan mulia. Ya. Dan satu keluarga ini muncul menjadi berkat untuk semua. Suami istri ini punya iman yang besar sama Tuhan. Mereka nggak fokus pada masalah mereka, tapi mereka betul-betul menambatkan iman mereka kepada Tuhan. Tapi mereka juga orang tua yang kerja keras. Faktanya anak-anak mereka bisa pintar. Saya sering berjumpa dengan pasangan mengatakan, nah, biaya pendidikannya bagaimana? Saya cuma mikir, orang yang seperti ini saja, waktu dia percaya dan dia bekerja, Tuhan buka selebar-lebarnya. Nah, sekarang kemarin saya kirim fasilitator CBN untuk cari. Ini 3 anak pertama ini sekarang sudah wisuda dari kuliah. Dan sudah bekerja, 1 sudah bekerja di Bali. Dan ini anak mereka satu-satu jadi, padahal tukang ya dengan gaji berapa tadi? 500.000. Saya tuh kebayang Pak 500.000. Beli beras berapa? Beli semua urusan rumah tangga nggak bakalan cukup. Luar biasa. Satu statement mamanya tadi bilang, walaupun kita susah, kita nggak usah sedih karena kita percaya Tuhan akan buka jalan. Imannya besar sekali. Imannya besar sekali. Wow. Luar biasa sekali Pak. Kayak kita ketemu keluarga ini, kayak menemukan bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam
kehidupan orang. Betul. Ya. Dan firman Tuhan itu berlaku untuk siapapun juga. Ya. Mau kaya, mau miskin, firman Tuhan itu berlaku sama, asal kamu percaya. Orang di kota, orang yang di sini biaya pendidikannya mahal, tapi kalau percaya, mau punya anak 2, 3, 4, 5, Ya. pasti Tuhan akan buka jalan. Ibu Maria tolong berdoa bagi setiap orang yang ingin punya anak tetapi belum diwujudkan. Takut punya anak, belum melangkah. Ya. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menonton kisah dari keluarga Fobia ini betul-betul saya bukan cuma speechless, tapi saya melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. So hari ini kami sepakat, saya dan Pak Mark, kami mau berdoa buat Anda yang takut punya anak. Anda yang bilang, bagaimana saya bisa membiayai mereka? Mungkin itu menjadi alasan. Atau mungkin Anda pikir, aku pernah melihat keluargaku berantakan, aku nggak berani untuk aku menikah. Tuhan Allah sanggup. Dia sanggup untuk membuat anak-anak Anda kelak itu diberkati. Karena jalannya Tuhan bukan jalan kita. Karena rencana Tuhan bukan jalan dan rencana kita. Saya mau ajak Anda berdoa bersama. Mari kita bergandengan tangan, sepakat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil akan berlaku. Bagi Anda juga, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mau berdiri dengan iman. Kami mau berdoa buat pasangan-pasangan yang begitu ketakutan, khawatir, sehingga memutuskan tidak mau punya anak. Hari ini Tuhan, biar Engkau membuka hati dan pikiran mereka. Bahwa Engkau Tuhan yang punya rencana yang indah. Bahwa Engkau menginginkan keluarga itu ada untuk maksud rencanamu bagi dunia boleh diselamatkan melalui kehidupan keluarga-keluarga. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa bagi pasangan yang ingin punya anak. Boleh angkat tangan dan kita juga berdoa. Amen. Tuhan, kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap pasangan Tuhan yang ingin punya anak tapi belum bisa. Tuhan, Engkau buka jalan. Kalau bagi keluarga Fobia bisa terjadi mujizat dengan ajaib, maka mujizat ini pun terjadi bagi keluarga-keluarga ini. Amen. Dan bagi mereka Tuhan yang belum memutuskan hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah, lawat hati mereka untuk mereka melihat betapa indahnya rancangan Tuhan dalam keluarga, memiliki keturunan dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Dan engkau pasti akan bersuka cita dan kagum bagaimana Tuhan itu begitu ajaib, mengubah kehidupan, mengubah jalan pikiran, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari sepakat terima mujizat Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Dan jangan lupa bahwa firman Tuhan berkata apa? Pergilah, beranak, cuculah, dan penuhilah bumi. Yes. Jangan takut. Bukan kebetulan kalau saat ini Anda menyaksikan tayangan Cahaya Bagi Negeri. Pasti Tuhan yang menuntun Anda untuk menonton hari ini. Jika saat ini Anda merasa, wow, saya perlu sekali untuk bicara dengan seseorang, saya butuh dukungan, saya butuh sahabat yang mau mendoakan saya, atau seorang counselor untuk bantu saya pecahkan masalah, temukan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itulah kami ada 24 jam per hari kami hadir. Dari sejak tahun 1999 CBN membuka counseling center sampai hari ini tidak pernah tutup, 365 hari dalam setahun. Anda bisa pakai QR code ini untuk dapat di WhatsApp, atau Anda bisa juga catat nomornya, masukin di dalam kontak list Anda, supaya Anda bisa setiap saat telepon, hubungilah kami, ngobrol lah dengan seorang counselor, seorang sahabat doa, sharing, diskusi, dan kami percaya mujizat akan terjadi dalam kehidupan Anda.
Putri seorang gadis kecil yang menemukan harapan saat ia bergabung dengan School of Life yang berada di desa Sukarende, Sumatera Utara. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Mari kita bersukaria, bersuka. Nyanyian sorak-sorai kebahagiaan anak-anak menggema di sebuah desa bernama Sukarende. Mereka tertawa, bermain, dan menikmati masa kecil mereka dengan penuh semangat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kisah perjuangan yang harus dihadapi. Salah satunya kisah dari Putri Anggraini. Keluarga saya itu, Kak, dia kurang ekonomi gitu, Kak. Terus mama si bapak itu kadang-kadang pernah berantem gitu, Kak. Saya sedih lihatnya. Saya juga pernah dipukul gitu, Kak, sama mama gitu. Kalau aku bandel, Kak, mama aku suka mukul mentang, Kak. Aku dipukul keras sekali, Kak. Padahal kesalahanku hanya kecil, Kak. Apa yang dialami Putri merupakan salah satu cerminan yang terjadi pada anak-anak di Sukarende. Tapi tidak hanya itu, banyak permasalahan lainnya yang dialami oleh anak-anak di sini. Kalau permasalahan di daerah ini ya, banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya karena kebutuhan ekonomi ya. Jadi anak-anak ini seperti kurang perhatian seperti itu. Jadi mereka tumbuh sendiri, main sendiri, melakukan hal yang diingini sendiri. Nah, jadi kita melihat di situ bahwa anak-anak ini membutuhkan sesuatu, butuh perhatian, supaya anak-anak ini bisa bertumbuh sebagaimana mestinya. Cahaya Bagi Negeri bersama dengan gereja lokal melakukan pelayanan dan pemuritan kepada anak-anak melalui School of Life. School of Life merupakan kegiatan sepulang sekolah untuk membantu anak-anak usia 7-14. Kegiatannya mencakup les gratis seperti matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, disertai dengan pendidikan karakter dan pemberian nutrisi kepada anak-anak. Tidak hanya melalui School of Life, namun anak usia dini 0-6 tahun juga kami layani melalui PAUD Super 5. Super 5 didukung dengan media kreatif sehingga pembelajaran anak usia dini dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan menyenangkan. Misha pengen ikut Sol karena di sini baik, tak pernah berantem. Semua orang-orang di sini baik. Saya senang bisa berkumpul, memulai kegiatan yang baru seperti berolahraga, bermain, belajar. Situ saya mau mengikuti Sol. Aku ikut Sol supaya bisa lebih pintar gitu. Butuh sesuatu yang bisa memulihkan hati mereka, mendapatkan perhatian yang tidak mereka dapatkan di keluarga mereka. Saya rasa Sol perlu hadir bagi mereka. Jadi kita itu sangat berterima kasih telah menjadi penghubung bagi CBN Indonesia dan buat semua program-program seperti Superbook yang turut juga menolong kami untuk anak-anak bisa mengenal firman Tuhan. Begitu juga dengan Super Pipe yang menolong anak-anak PAUD bisa belajar dari kurikulum yang sangat luar biasa, mudah dipahami dan anak-anak suka. Gurunya juga mudah mengajarkan. Saya bayangkan kalau kita tidak betul-betul membangun anak-anak ini sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan prinsip firman Tuhan, mau dibawa kemana bangsa Indonesia?
Nah, artinya masa depan bangsa Indonesia ini sekarang ditentukan oleh anak-anak ini. Anak-anak ini adalah impian, harapan, dan potensi untuk masa depan. Mari bersama-sama menggenggam masa depan mereka dengan penuh cinta kasih, karena dalam kebersamaan kita temukan kekuatan untuk membentuk kehidupan mereka yang lebih baik. Wow, Luar biasa ya. luar biasa sekali. School of Life. Yes. Umur 7 sampai 14 tahun menjadi satu tempat yang aman Betul. untuk anak-anak. Bisa terasa nggak ya? Bisa, Di situ mereka kelihatan. datang, mereka di dalam gelembung lingkungan yang aman. Aman, betul. Di situ ya. Di situ dia juga dapatkan juga pelajaran-pelajaran, ya kan? Terus tadi juga dia bilang bahwa dia rasa senang, aman, Ya, gitu dia kan? bilang di sini semua orangnya baik. Baik, Gitu ya. ya. Dan itu buat seorang anak itu sangat berharga. Di situ dia bertumbuh Ya. luar biasa. Hari ini kita akan tersambung dengan seorang Julia Sembiring. Tadi kita mendengar dia di kesaksian dari Sukarende mengenai School of Life. Shalom Ibu Julia. Salam Pak Mak, Apa kabar? puji Tuhan sehat, luar biasa. Terima kasih. Tadi kesaksiannya itu sangat menyentuh hati ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Mak. Udah berapa tahun sekarang Ibu bermitra dengan pelayanan CBN di Sukarende, Bu? Kita mulai bermitra dengan CBN itu bermula dari Superbook ya Pak Mak. Itu di tahun 2018. Kita sudah mulai bermitra dengan Superbook. Kemudian lanjut dengan Super Five itu di tahun 2022. Dan sekarang kita bermitra lagi dengan program School of Life atau SOL itu dimulai tahun 2023 bulan Agustus kemarin Pak. Jadi kita baru berumur 7 bulan ini kalau School of Life. Ya, dan terasa sekali Bu, terasa bagaimana anak-anak merespon ya bahwa ada satu tempat di mana mereka itu bisa pergi dan mendapat komunitas dan mendapat yang buat mereka itu sangat berharga ya. Mereka dapat lingkungan di mana mereka bisa bertumbuh. Ibu ada berapa guru yang ikut mengajar di School of Life, Ibu? Untuk guru School of Life itu ada 5. Saya sebagai koordinator ya. Jadi semuanya ada 6 lah Pak Mak. Wow, banyak sekali. Dan apakah yang 5 guru ini juga bertugas di PAUD Super 5? Atau ini lain lagi gurunya? 2 orang ada bertugas di PAUD Super 5 dan yang lainnya mereka bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah SD. Luar biasa. Begitu. Nah, itu bagaimana dengan keluarga mereka, anak-anak ini? Kalau boleh tanya Bu, sekarang ada berapa anak yang aktif di School of Life di Sukarende? Awalnya di bulan Agustus ada 40 anak, tapi sekarang kita ada progres, sekarang sudah sampai 65 anak. Waduh, wow, jadi top ya Bu, jadi hits ya Bu ya. Iya Pak, karena masyarakat di sini sangat antusias, karena memang belum ada School of Life di daerah kita. Dan saya lihat bagaimana anak-anak ini sangat misioner gitu Pak. Jadi apa yang dialami anak-anak di School of Life, mereka cerita kepada keluarga, cerita kepada tetangga, teman-teman di sekolah. Ini yang membuat akhirnya masyarakat datang menjumpai saya dan ingin memasukkan anak-anaknya di SOL kita gitu. Luar biasa Bu. Respon orang tua gimana ya terhadap apa yang anak-anak mereka pelajari di School of Life? Orang tua sangat antusias, sangat bersemangat ya dengan kehadiran SOL di daerah Sukarende.
mereka sangat antusias mengantar anak-anak mereka, menjemput mereka, bahkan mereka juga sangat antusias ketika ada home visit atau ada kegiatan seperti Super Paskah. Mereka sangat antusias, mereka berebutan bahkan pengen cepat-cepat ada di rumahnya, ada kegiatan Soul begitu. Wow, itu sangat mengharukan. Saya bisa bayangkan bahwa 15 atau 20 tahun dari sekarang, anak-anak ini mengenang ya, anak-anak ini akan ingat hal-hal yang mulia dan indah yang diinvestasikan dalam hidupnya. Dia mungkin tidak ingat setiap kata dan setiap kalimat, tetapi dia akan ingat setiap pelajaran dan setiap pelukan yang mereka terima di School of Life. Bu, kira-kira ya Bu, sekarang apa yang Ibu melihat sebagai peluang ke depan untuk bertumbuh, apa yang menjadi kebutuhan yang Ibu hadapi di sana, dan apa yang menjadi harapan Ibu di tahun ini? Anak-anak ini sangat berpotensi gitu ya Pak. Mereka punya banyak bakat seperti olahraga, seni, juga dalam hal modeling. Mereka ini punya bakat begitu Pak. Dan kita memang butuhkan ada orang-orang atau ada fasilitas yang bisa mendukung anak-anak ini bisa bertumbuh dalam potensi mereka. Karena saya merasakan kalau mereka itu bisa bertumbuh dalam potensi mereka dan ada anugerah Tuhan yang menyertai, saya rasa Indonesia akan dipenuhi dengan orang-orang yang potensial, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, dan luar biasa lah Indonesia akan alami perubahan. Dan saya rasa itu bukan masalah berpendidikan tinggi di sekolah yang terbaik. Ini adalah masalah karakter dan akhlak. Karena kalau orang yang berkarakter belum tentu dia orang yang terpintar, tetapi dia akan menjadi berkat kepada siapapun dan kepada bangsa, komunitasnya dan bangsanya, dan juga kepada anak dan cicitnya. Sebaliknya orang yang bisa super pintar, tetapi karakternya minus, karakternya yang tipis, nilai-nilai hidupnya itu tidak bulat ya, dan pada akhirnya kemanapun dia melangkah bisa saja disertai dengan bencana, dengan korupsi, dengan dosa dan banyak hal lainnya yang dia bawa oleh karena hal itu. Jadi apa yang Ibu kerjakan, sekalipun itu ada di dalam daerah yang sulit ya, yang banyak orang tua yang miskin, tetapi yang diinvestasikan dalam kehidupan anak-anak ini mulia, berharga, sangat mahal, dan pasti akan menjadi berkat kelak di bangsa ini. Ibu, saya mau tutup dengan satu pertanyaan terakhir buat Ibu. Apa yang Ibu doakan sekarang untuk menjadi doa Ibu untuk setiap orang tua yang anaknya itu ada di tangan Ibu? Iya Pak, harapan saya untuk School of Life dan orang tua yang terhubung dengan School of Life GSRI Sukarende, agar orang tua itu betul-betul menjadi keluarga yang hadir bagi anak-anaknya, memberi perhatian dan memberikan support atau boleh dibilang menjadi teladan supaya mereka bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan, mendukung anaknya dalam perubahan karakternya, dalam hal fisiknya, begitu juga dalam hal potensi yang anak-anak ini miliki, agar orang tua tidak memaksakan apa yang menjadi kehendaknya, tapi betul-betul melihat apa yang ada pada anaknya, apa yang dibutuhkan anaknya, agar orang tua ini hadir bagi mereka, agar anak-anak ini betul dibangun menjadi generasi yang bijaksana, mencintai Tuhan, memiliki karakter unggul, karakter Kristus ada dalam hidup mereka, Pak. Luar biasa. Ibu Julie, terima kasih banyak. Saya sangat diberkati ngobrol sama Ibu. Doa kami menyertai Ibu, maju terus pantang mundur, percaya bahwa Tuhan sediakan banyak mujizat bagi Ibu di masa yang akan datang. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Mark. Bye-bye.
Itu dia. Waduh, bisa nggak kita copy paste Ibu ini. Julie Ibu ya, ini, Ibu ya. Yuli ya. Sembiring. Kita sembiring ya, kita copy. kita ada mesin yang bisa mesin- cetak Mesin cloning. cloning, Iya. ya, sehingga kita bisa Perbanyak luar dia. biasa ya. Iya. Aku suka sekali karena hatinya itu Betul. meluap-luap ya. Iya. Dan dia punya visi besar tentang generasi ini akan menjadi anak-anak yang bisa mengubah bangsa. Beberapa Dengar kali dia sebutkan. Ya, dia sebutkan Ya. itu dan dia mengerti peranan orang tua. That's right. Itu sangat kritikal, Ya. makanya dia akan pasti sukacita karena Ya. tahun ini CBN akan launching The The Parenting Parenting Project. dan dia akan segera bisa melatih orang tuanya dengan sangat tertib, disiplin dan konsisten selama 11 modul. Sungguh luar biasa keberadaan School of Life di GSRI, itu gereja mitra kami yang di Sukarende, Sumatera Utara. Nah, untuk Anda yang mendengar kesaksian Ibu Yuli, tadi saya bilang Julie karena saya terlalu Sembiring. Julia Sembiring. Julia, benar ya? Betul, berarti. Bapak. Anda bisa memberi kontribusi, bisa ikut ambil bagian di dalamnya dengan Anda menjadi mitra CBN. Anda menjadi mitra CBN semudah tembak QR code ini dan mengisi form donasinya. Dan jangan salah, kami butuh Anda. Kami butuh Anda yang ambil komitmen ini dan bahu-membahu dengan CBN. Kenapa? Karena ada begitu banyak sekali tempat dan gereja mitra yang berharap untuk membuka School of Life tapi belum bisa. Dan ada banyak School of Life, ada 80 lokasi yang masih punya kebutuhan seperti Ibu Julia ceritakan. Jadi waktu Anda menjadi mitra CBN, Anda menjadi bagian dari pasukan ini yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa bersama di Indonesia ini. Puji Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Saya Maria Kaismetan. Maksudnya ini selesai program. Udah habis, Pak. Kayak cepat sekali kita ya. baru mulai ini udah selesai. Cepat Wah, sekali ini berakhirnya. Kurang panjang ini program. Iya, mesti tambah lagi kayaknya, Pak. Saya Mark McClendon. Jangan lupa untuk subscribe di channel kami juga di like ya. Jawaban.com atau like kalau Anda nonton di Facebook, Anda bisa like, share, subscribe sehingga kita bisa menjangkau orang yang lebih banyak. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.